I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap, I'm a line, and you know. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Fridevi Talibunan, NIM saya 23024106. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Project Manager atau Manajemen Project. Ada 3 batasan utama sebuah proyek. Yang pertama, tepat waktu. Proyek harus dikerjakan dengan waktu yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek yang telah direncanakan melalui presentasi progres kerja. Yang kedua, tepat biaya. Tidak melebihi anggaran baik biaya setiap item pekerjaan, biaya setiap periode pelaksanaan, maupun biaya total sampai dengan akhir proyek. Yang ketiga, tepat mutu. Mutu produk disebut juga sebagai kinerja performance, harus memenuhi spesifikasi dan kriteria dalam batas yang telah disyaratkan oleh pemilik proyek. Proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang unik. Karakteristik sebuah proyek, yang pertama, diawali tepat pada waktu yang tertentu. Yang kedua, ditetapkan dengan pasti baik tujuan maupun lingkup kerja. Yang ketiga, ditetapkan dengan baik hasil atau produknya, termasuk kriteria performansi produk. Yang keempat, ditetapkan dengan baik kriteria penyelesaian proyek. Dan yang kelima, ditetapkan titik akhir atau waktu penyelesaian. Sifat proyek, yang pertama, memiliki tujuan yang unik. Yang kedua, berlangsung sementara. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang. Yang keempat, memiliki sponsor atau konsumen utama yang menjadi penentu dalam hal finansial dan sasaran proyek. Dan yang kelima, mengandung ketidakpastian karena lingkungan proyek dapat berubah dan proyek harus meresponnya. Tujuan manajemen proyek, yang pertama, efisiensi. Yang kedua, kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan skop biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, dapat menekan risiko yang timbul. Yang keenam, koordinasi internal menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Proyek stakeholders adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek. Yang termasuk stakeholder adalah yang pertama, sponsor proyek, yang kedua, manajer proyek, yang ketiga, tim proyek, yang keempat, staf pendukung, yang kelima, customer, yang keenam, user atau pengguna, yang ketujuh, supplier atau pemasok. Proyek manajer adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam memimpin sebuah proyek. Tanggung jawab proyek manajer adalah yang pertama, memilih tim proyek, yang kedua, membuat tujuan proyek dan perencanaan untuk dilaksanakan, yang ketiga, menentukan aktivitas manajemen risiko, yang keempat, estimasi biaya dan budgeting, yang kelima, penjadwalan proyek. Yang keenam, mengelola sumber daya. Skill and competitions. Proyek manager yaitu yang pertama, people skill, yang kedua, leadership, yang ketiga, listening, yang keempat, integrity, ethical behavior, atau consistent. Yang keempat, strong at building trust. Yang kelima, verbal communication. Yang keenam, strong at building team.
Yang ketujuh, conflict resolution atau conflict management. Yang kedelapan, critical thinking atau critical thinking dan problem solving. Yang kedelapan, understand, dan balances priorities. Tugas manajer proyek yang pertama dapat menyelesaikan dengan deadline minimal 85%. Yang kedua dapat menyelesaikan dengan batasan-batasan sumber daya 83%. Yang ketiga mengkomunikasikan secara efektif di antara tugas grup 80%. Meningkatkan komitmen dari anggota tim 74%. Menjaga milestone yang terukur 70%, dapat menyelesaikan dengan perubahan yang terjadi 60%, mengerjakan perencanaan proyek dengan kesepakatan dengan anggota tim 57%, meningkatkan komitmen dari manajemen 45%, menghadapi konflik 42%, mengatur vendor dan subkontraktor 38%. 9 area pengetahuan manajemen proyek harus mendeskripsikan kompetensi kunci yang harus dikembangkan seorang manajer proyek. 4 pilar area pengetahuan menuntun pada tujuan-tujuan proyek spesifik, skop, waktu, biaya, dan kualitas. 4 area pengetahuan yang memfasilitas adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan proyek, manajer, sumber daya manusia, komunikasi, risiko, dan keadaan. Proyek integration manajemen mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 8 area pengetahuan lainnya. Semua area pengetahuan tersebut penting. 9 area manajemen proyek. Yang pertama, proyek integration management memastikan bahwa unsur-unsur sebagai proyek secara efektif dikoordinasikan. Yang kedua, proyek scope management untuk memastikan semua pekerjaan yang diperlukan dimasukkan. Yang ketiga, proyek time management menyediakan jadwal proyek yang efektif. Proyek cost management untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengontrol anggaran. Yang kelima, proyek quality management untuk memastikan bahwa persyaratan fungsional sudah terpenuhi. Yang keenam, proyek human resource management mengembangkan dan mempekerjakan personil yang efektif. Yang ketujuh, proyek communication management untuk memastikan komunikasi internal dan eksternal yang efektif. Yang kedelapan, proyek risk management untuk menganalisa dan mengurangi risiko potensial. Yang kesembilan, proyek procurement management untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dari sumber eksternal. 3 kemampuan utama seorang pemimpin proyek. Yang pertama, pemimpin harus memahami dan menguasai semua hal baik secara teori maupun teknis terhadap proyek yang sedang ditangani. Memiliki pengalaman dan keahlian yang berkaitan dengan proyek yang sedang dikelola. Sebagai seorang yang mengambil keputusan, maka harus mampu bertindak secara adil dan bertanggung jawab. Memiliki wibawa, mampu beradaptasi dan bergaul dengan bawahan sehingga tidak ada kesenjangan antara atasan dan bawahan. Yang kedua, negosiasi. Memiliki komitmen yang tinggi untuk meraih tujuan serta keberhasilan proyek. Mampu menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu dan anggaran yang diberikan, membuat dan melakukan rencana darurat untuk
mengantisipasi hal-hal maupun masalah tak terduga, mampu membuat perencanaan dalam jangka panjang dan jangka pendek, memiliki kemauan untuk mendefinisikan ulang tujuan, tanggung jawab, dan jadwal selama hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan arah tujuan dari pelaksanaan proyek jika terjadi jadwal maupun anggaran yang meleset. Yang ketiga, komunikasi, mampu bersosialisasi dengan bawahan atau anggota tim, mampu membangun kedisiplinan secara struktural, memiliki kemampuan dan keahlian berkomunikasi serta manajerial, menghormati para anggota tim kerjanya, serta mendapat kepercayaan dan penghormatan dari mereka. Memiliki kepercayaan yang tinggi kepada para profesional terlatih untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan darinya. Berbagi sukses dengan seluruh anggota tim, mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai, memberikan apresiasi yang baik kepada para anggota tim yang bekerja dengan baik. Keberlangsungan sebuah proyek, perencanaan atau planning. Tujuan perencanaan adalah untuk memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan dalam batasan waktu, biaya, maupun mutu dengan cara melakukan studi kelayakan, rekayasa, nilai, atau estimasi pada 3 batasan, serta melakukan perencanaan area manajemen proyek. Penjadwalan adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan sesuatu proyek hingga tercapai optimal dan dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Manfaat penjadwalan antara lain, yang pertama, memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan atau kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk mulai dan berakhir. Yang kedua, memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan. Yang ketiga, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan. Yang keempat, merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. Pengendalian proyek, yang pertama, pengendalian mempengaruhi hasil akhir dari suatu proyek. Yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proyek. Yang ketiga, tujuan dari pengendalian proyek ialah optimasi kinerja biaya, waktu, mutu, dan juga keselamatan kerja harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Yang keempat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian ialah berupa pengawasan, pemeriksaan, dan juga koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Pandangan sistem manajemen proyek. Yang pertama, suatu proyek harus beroperasi dalam lingkungan organisasi yang luas. Yang kedua, manajer proyek perlu mengambil pandangan proyek yang standar dan memahami bagaimana berhubungan dengan organisasi yang lebih besar. Yang ketiga, manajer proyek harus memastikan proyek terus mendukung kebutuhan bisnis saat ini. Kriteria keberhasilan proyek. Yang pertama, menentukan definisi tujuan yang jelas. Maksudnya, seberapa besar proyek yang akan dilaksanakan serta kebutuhan apa yang diperlukan oleh semua orang yang terlibat dalam pembuatan proyek. Yang kedua, hasil dari proyek tersebut dapat diterima oleh pelanggan atau deadline yang tepat, serta sesuai anggaran atau tidak melebihi budget. Yang ketiga, komitmen yang kuat pada suatu proyek. Maksudnya proyek yang berhasil adalah proyek yang dapat melakukan komitmen dalam hal manajemen dan organisasi dalam sebuah proyek sesuai yang direncanakan. Maksudnya tidak mengambil jalan pintas dalam sebuah proyek.
terlihat dari harapan-harapan yang membangun di sebuah tim yang menangani proyek. Yang keempat, cakupan. Proyek yang digarap sewajarnya, biasanya proyek yang berhasil memiliki cakupan yang jelas, tidak serakah, dan hasilnya pun sempurna. Kriteria keberhasilan proyek. Yang kita lanjut yang kelima, biaya yang dikeluarkan ketika proyek terselesaikan tidak jauh dari rencana awal. Maksudnya, jangan sampai biaya yang dikeluarkan sudah besar, akan tetapi kualitas dari hasil sebuah proyek mengecewakan. Atau biaya yang dikeluarkan sudah banyak, hasil proyeknya telat waktu. Yang keenam, kualitas yang baik. Maksudnya, ketika dilakukan proses pengujian, hasil proyek sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan sampai hasil dari sebuah proyek cepat, tapi kualitasnya dikorbankan. Yang ketujuh, keterampilan sumber daya manusia. Maksudnya, diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi yang unggul atau ahli di dalam bidangnya. SDM yang mempunyai jiwa disiplin, tepat waktu, dapat membuat lingkungan kerja yang kondusif, serta pekerja yang dapat diatur oleh manajer. Yang kedelapan, komunikasi yang baik, mampu menjalin hubungan secara terus-menerus kepada pemilik dan pengguna, dan tidak menutup kemungkinan proyek yang berhasil adalah tim yang dapat menjalin komunikasi sesama tim. Yang kesembilan, risiko yang ditimbulkan dari sebuah proyek kecil. Sebisa mungkin proyek yang dijalankan tidak menimbulkan risiko. Diharapkan seminimal mungkin risiko terjadi dalam sebuah proyek. Yang ke-10, hasil dari sebuah proyek diharapkan tidak menimbulkan suatu permasalahan baru di perusahaan, dalam arti kata malah menyulitkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pihak-pihak yang menentukan keberhasilan proyek. Yang pertama, pemilik atau owner. Pihak utama yang merupakan penggagas ide utama sekaligus pemilik investasi materi berupa dana atau budget dari sebuah proyek. Yang kedua, pengguna atau user. Pihak kedua di mana pengguna adalah orang yang akan menggunakan atau memanfaatkan proyek dan yang memberikan penilaian apakah proyek tersebut sudah layak atau belum. Yang ketiga, lingkungan, termasuk di dalamnya seperti pemerintah, lingkungan sekitar atau pemasok atau supplier dalam sebuah proyek pengadaan atau penjualan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sebut.